warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, terutama mereka yang kelas 10 ya, yang kelas 10 karena memang logaritma ini merupakan bab yang dipelajari pada kurikulum merdeka untuk kelas 10 ya. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak akan menerangkan tentang logaritma. Apa itu logaritma ya? Logaritma itu pada hakikatnya adalah inverse dari eksponen. Jadi di sini kalau seandainya sekarang ada pernyataan seperti ini, di mana di sini A itu pangkat B itu sama dengan C, itu artinya berarti A log C itu sama dengan B. Atau dengan kata lain, dalam hal ini logaritma itu menanyakan nilai dari pangkat suatu bilangan yang mana pangkatnya tersebut diketahui nilainya, yaitu C. Pertama kalian harus tahu yaitu tentang basis atau bilangan pokoknya. Jadi A di sini yang terletak di atas ya, diletakkan di atas dekat L, huruf L dari a log itu adalah basis, sedangkan C itu adalah numerus ya, sedangkan B itu adalah hasil daripada logaritma tersebut, anak-anak ya. Baiklah. Jadi contohnya ya, Bapak di sini supaya lebih jelas lagi, di sini misalnya 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Ya kan? Nah, di sini berlaku ketentuan 10 log 1000 itu sama dengan 3, ya kan? Baiklah, setelah kamu tahu tentang basis dan juga numerus dan juga nilai dari logaritma, maka kalian akan dibawa pada ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan ya pada peraturan perhitungan logaritma. Jadi atau dengan kata lain dalam hal ini yaitu sifat-sifat logaritma. Pertama, sifat logaritma itu adalah A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Ya. Ini adalah sifat pertama. Contohnya misalkan seperti 2 log 16 ditambah 2 log 2 itu sama dengan 2 log 16 kali 2 atau sama dengan 2 log 32. Ya kan? Dan kita tahu di sini 32 itu adalah 2 pangkat 5, sehingga kita bisa uraikan lagi menjadi 2 log 2 pangkat 5. Ini 5-nya di atas ya, pangkatnya. Nah, nanti kalian akan tahu ya, salah satu sifat dari logaritma adalah A log B, di mana B-nya mempunyai pangkat, maka pangkatnya bisa dikeluarkan atau ditaruh di sebelah kiri ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan nomor 2, yaitu tentang pengurangan. Jadi di sini yang pertama tadi adalah penjumlahan, di mana penjumlahan tersebut erat hubungannya dengan perkalian. Jadi kalau dijumlahkan itu berarti numerusnya dikalikan, sedangkan kalau dikurangkan numerusnya dibagi. Jadi A log B per C. Ini contohnya seperti 2 log 50 ya, dikurangi 2 log misalkan 12,5 misalnya ya, 12,5. Sehingga ini berdasarkan ketentuan tadi bisa disederhanakan menjadi 2 log, nggak kelihatan ya, 2 log 50 dibagi 12,5 sama dengan 2 log 4 ya. 4 ini kalau kita uraikan yaitu 2 pangkat 2, sehingga ini hasilnya adalah 2. Ya, begitupun dengan yang tadi, 2 log 2 pangkat 5 itu hasilnya sama dengan 5. Ya, kalian mengetahui nilai ini dari sifat logaritma yang selanjutnya, yaitu nomor 3, jika A log B pangkat C itu bisa kita sederhanakan menjadi bentuk C kali A log B. Jadi pangkat daripada numerus itu bisa kita turunkan ya anak-anakku. Oke ya. Contohnya seperti misalkan di sini 2 log 64 ya kan? Kita tahu 64 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 6 ya kan? Nah, dari ketentuan nomor 3 ini A log B pangkat C, di mana numerus yang dipangkatkan maka pangkatnya bisa dikeluarkan. Ya, berarti 6 kali 2 log
2. Oke. 2 log 2 itu nilainya sama dengan 1. Jadi ini menguatkan dalil atau ketentuan nomor 4 di mana di situ A log A itu sama dengan 1. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. 200 log 200 sama dengan 1. Begitu ya. Oke. Dan untuk selanjutnya adalah bagaimana jika basis dan numerusnya dipangkatkan. Bagaimana ketentuan dari pangkatnya tersebut. Kalau nomor 3 tadi numerusnya dipangkatkan. Sekarang bagaimana kalau basisnya dipangkatkan? Ini berlaku ketentuan jika basis dipangkatkan maka pangkatnya itu akan menjadi penyebut dari suatu pecahan. Ya kan? 1 per maksudnya ya. Sedangkan untuk pembilangnya itu akan ditempati oleh pangkat daripada numerus. Jadi nomor 5 ini ketentuannya adalah jika A pangkat B log C pangkat D, ya kalian lihat di sini ya, di mana di sini bilangan pokoknya itu dipangkatkan B sedangkan numerusnya dipangkatkan D, berarti ini menjadi pembilang sedangkan A pangkat daripada basis itu dia jadi penyebut. Berarti di sini D per B ya A log C. Ya. Ini contohnya seperti langsung aja Om di sini memberikan contoh 4 log 64. Ya. 4 kita tahu bisa dibuat menjadi bilangan pangkat, yaitu 2 pangkat 2 log 64 2 pangkat 8, ya kan? Nah, berarti sesuai dengan ketentuan tadi ya, bahwasanya pangkat dari numerus itu harus jadi pembilang. Berarti ini teh bisa dibuat seperti ini, 8 ini dibagi 2 ya. Sedangkan ininya tetap 2 log 2. Kita tahu 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya kan isinya. Jadi 4 log 64 itu sama dengan 4. Ya. Oke, oh sorry. Di sini bukan 8 ya. 64 itu sama dengan 2 pangkat 6, sorry. Ya. 2 pangkat 6 berarti di sini 6 per 2 ya. Berarti ini sama dengan isinya 3. Ya. Itu adalah sifat nomor 5. Sekarang sifat nomor 6. Jika ada keadaan seperti ini, tapi sebelumnya Om akan menerangkan tentang ini dulu. A log B ini bisa kita uraikan menjadi log B dibagi log A. Ya anak-anakku sekalian. Atau dengan kata lain di sini A log B sama dengan log B per A, atau bisa juga dibalikan, ya kan? Jadi di sini 1 per B log A. Itu secara otomatis ya, kalau kita tahu tentang aljabar, kita uraikan lagi yang di bawah itu berarti log A per log B, ya kan? Jadi 1 dibagi pecahan log A per log B itu kali kebalikannya. Jadi kembali ke semula, berarti 1 dikalikan log B per log A, begitu ya. Ini penting sekali dan sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal logaritma ya. Jadi sekali lagi A log B itu bisa diuraikan menjadi log B per log A, dan bisa juga dijadikan 1 per dibalikan. Jadi numerus jadi bilangan pokok, sedangkan bilangan pokoknya A itu menjadi numerus. Ya, itu nomor 6. Lalu nomor 7, berdasarkan ketentuan nomor 6 ini, maka jika ada bentuk logaritma seperti ini, bentar ya, betulin dulu ininya. A log B kali B log C dikali C log D, ya. Ini kalau kita uraikan berarti log B per log A, ya kan? Nah ini log C per log B, dimana log B nya bisa dicoret karena ini merupakan perkalian. Lalu yang C log D nya dirubah menjadi log D per log C. Begitupun dengan log C nya bisa dicoret, sehingga bersisa log D log A. Log D per log A itu sama dengan A log D. Ya. Jadi ingat di sini ya. Tanda di mana kita bisa mencoret itu adalah numerus dari logaritma yang pertama merupakan bilangan pokok dari logaritma yang kedua, di mana kedua unsur tersebut dikalikan. Begitu anak-anak ya. Itu sifat nomor 7. Ya. Dan lalu sekarang nomor 8. Ya kan? Nah, A log B kita tahu sama dengan log B per log A. Ya.
Kalau seandainya dalam logaritma basisnya tidak disebutkan, itu artinya basisnya 10. Ya, anak-anakku. Nah, di sini berlaku ketentuan di mana basis ini bisa ditentukan seenaknya dewe oleh kita. Jadi, di sini bisa kita rubah ya rumus atau ketentuan ini menjadi X log B per X log A. Selama dalam hal ini basisnya sama, ya. Contohnya misalkan 2 log 7, ya. Itu kita uraikan menjadi log 7 per log 2, ya kan? Nah, ini bisa kita tambahkan, ya. Misalkan kita ingin mengambil basis 7, berarti 7 log 7 dibagi 7 log 2. Begitu ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir, yang nomor 9. Yang nomor 9 ini berhubungan dengan perpangkatan. Kalau seandainya A dipangkatkan dengan A log B, ini isinya sudah pasti B. Ya, kamu lihat numerus dari pangkat si A ini, ya, dengan catatan atau dengan syarat si A, bilangan A yang dipangkatkan ini, ya, dipangkatkan logaritma di mana basisnya harus sama dengan dirinya. Ya. Jadi dengan kata lain di sini kalau misalkan sekarang Om memberikan contoh seperti 7 pangkat 7 log 12 itu isinya yaitu 12. Itulah ke-9 sifat yang dipunyai oleh logaritma, ya. Sehingga tidak boleh tidak kita harus menghafal ketentuan ini kalau seandainya kita ingin menyelesaikan tentang soal-soal logaritma. Dan langsung saja sekarang Om akan menerangkan tentang Om akan menerangkan tentang soal-soal SBMPTN, ya, di mana Om sudah merangkum di sini terdapat 10 soal SBMPTN yang Om tulis, ya, yang Om dapatkan dari YouTube di situ. Jika 4 log 6 sama dengan M plus 1, maka 9 log 8 sama dengan berapa? Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Oke, di sini Om tulis lagi soalnya. Jika 4 log 6 itu sama dengan M plus 1, maka berapakah nilainya 9 log 8? Jelas dalam hal ini harus mengandung unsur M. Atau dengan kata lain, ya, nilai ini itu harus mengambil, ya, dari nilai 4 log 6. Bagaimanakah caranya? Oke, kita lihat caranya ya. Kita tahu bahwasanya 4 itu bisa dikuadratkan. Berarti ini kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 2 log 6, ya kan? Dan kita tahu bahwa jika basis dipangkatkan, maka basis ini dia akan menjadi penyebut, atau dengan kata lain ini di sini bisa turun ke sini 1/2 kali 2 log 6. Itu sama dengan M plus 1. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat 2 log 6 berarti setengahnya pindahkan ke ruas kanan. Berarti ini dikalikan kan? Berarti 2M plus 2. Oke, 2 log 6 kita uraikan menjadi 2 log 2 kali 3. Dimana ini bisa diuraikan lagi menjadi bentuk 2 log 2 ditambah 2 log 3. Ini sama dengan 1 ditambah 2 log 3. Ya kan? Ini sama dengan 2M ditambah 2. Baiklah. Nah, kita sekarang mengutak-ngatik yang ditanyakannya yaitu 9 log 8. Kita tahu bahwa 9 itu adalah bilangan yang oleh faktornya, ya, bisa yang mempunyai faktor yang bisa dipangkatkan yaitu 3 kuadrat, ya kan? Sehingga kita rubah langsung ini menjadi 3 kuadrat log 8. Kita tahu bahwa 8 itu ada 2 pangkat 3. Ya, kita gunakan sifat yang kesekian tadi, ya, dimana kalau misalkan basis berpangkat juga numerus yang berpangkat, ingat ya, pangkat dari numerus itu menjadi pembilang, sedangkan pangkat dari basis menjadi penyebut, sehingga ini bisa dirubah menjadi 3/2 3 log 2. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita lihat lagi tadi, ya. Tadi kita sudah menguraikan sehingga didapat ketentuan atau nilai dari 1 plus 2 log 3 sama dengan 2M plus 2. Berarti nilai dari 2 log 3 ini sama dengan satunya pindahkan ke ruang kanan, berarti 2M plus 2 dikurangi 1, 2M plus 1. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui 3 log 2 seandainya 2 log 3 diketahui? Kita ingat,
A log B itu sama dengan 1 per B log A. Atau dengan kata lain, ini 3 log 2 itu sama dengan 1 per 2M ditambah 1. Ya kan? Selesai sudah. 3 log 2 diketahui, 1 per 2M plus 1. Sedangkan tadi, ya, 9 log 8 ini diuraikan menjadi 3 per 2, 3 log 2. Ya, 3 log 2-nya 2M plus 1, sehingga ini bisa dimasukkan 3 per 2 dikalikan 1 per 2M plus 1, sehingga nilainya menjadi 3 per 2 kali 2M, 4M, ditambah 2 kali 1, 2. Inilah hasilnya. Ya, itu adalah soal SBMPTN dari tahun 2016 kalau nggak salah ya. Baiklah, sekarang Bapak akan mengerjakan soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 ini juga sama, merupakan soal SBMPTN. Jika X1, X2 akar-akar persamaan dari, langsung aja Bapak tulis di sini. Bapak agak mengalami kesulitan ini karena kehalangin ini ya. Nah, ininya bisa digeser-geser gini. Bentar ya. Oke. Jika X1 dan X2 itu akar-akar persamaan, ya, dalam kurung 5 dikurangi 2 log X dikalikan log X itu sama dengan log 1000. Ya. Maka di sini ditanyakan, ya, berapakah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Baiklah anak-anakku sekalian, ya. Kalian lihat bentuk seperti ini adalah persamaan kuadrat anak-anakku ya. Kalau seandainya kalian memisalkan log X-nya dengan misalnya dengan A, ya kan? Ya, oke. Baiklah. Setelah kita mengubah log X ini misalkan diwakili ya, atau misalkan log X itu sama dengan, dimisalkan ya, log X sama dengan A. Jadi di sini ditulis ini log X sama dengan A, sehingga persamaan ini menjadi 5 dikurangi 2A dalam kurung kali A itu sama dengan, kita tahu log 1000 itu adalah 3, karena 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Ya kan? Jadi sama dengan 3. Kita buka langsung. Ini merupakan persamaan kuadrat. 5A dikurangi 2A kuadrat itu sama dengan 3. Oke, kita pindahkan ke ruas kanan semua. Berarti persamaan menjadi 2A kuadrat dikurangi 5A ditambah 3 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat, dan kalian pada kelas 9 sudah belajar tentang cara menguraikan atau memfaktorkan persamaan kuadrat. Kita buat ini setengah, ininya 2A, lalu 2A juga sama. Kalian tentukan angka-angka di sini jika ditambahkan min 5 dan jika dikalikan itu sama dengan 6. Kita dapatkan nilainya adalah min 2 dan min 3, ya. Kalian bisa ngetes masalah kebenaran itu, ya kan? Min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Ya, sedangkan min 2 kali min 3 sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, berarti ini benar ya. Sehingga didapatkan untuk A, nilai A yang pertama atau A1 itu sama dengan 2A dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti A1-nya sama dengan 1. Sedangkan di sini 2A min 3 sama dengan 0, sehingga 2A sama dengan 3 dan A-nya sama dengan 3 per 2. Setelah kita mengetahui nilai-nilai A ini, kita kembalikan karena tadi A itu dimisalkan sebagai log A. Berarti di sini log A sama dengan 1. Ya. Berarti di sini langsung aja, karena misalkan log A sama dengan 1 dan A-nya sudah kita ketahui nilainya 1, jadi log X itu sama dengan 1, sehingga didapatkan X nilainya sama dengan 10. Ya, kalian tahu bahwa di sini tidak ada basisnya. Itu artinya bahwa basis logaritma ini adalah 10, anak-anakku ya. Dan yang kedua, log X itu sama dengan 3 per 2. Ya kan? Berarti X di sini sama dengan 10 pangkat 3 per 2. Atau di sini 10 pangkat 1/2 atau 10 akar 10. Ya kan? Nah, setelah kita mendapatkan X1-nya yaitu 10 dan X2-nya di sini 10 akar 10, kita bisa menjawab ya pertanyaan berapakah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Sehingga X1 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat ditambah ya 10
akar 10 dikuadratkan juga, ya kan? Ini sama dengan 100, sedangkan ini adalah 100 kali 10, jadi 1000. Sehingga dijumlahkan, ya, jumlahnya adalah 1100. Inilah jawabannya. Jadi 1100 ya, anak-anakku. Itulah nomor 2 dari SBMPTN tahun. Om tidak tahu persis ya, karena Om di sini tidak menulis tentang tahunnya. Tapi ini semua adalah soal SBMPTN. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 3. Ya, di sini nomor 3 itu soalnya seperti ini. Jika 7 log 2 sama dengan A, jika 7 log 2 itu sama dengan A, maka di sini, oh iya, ada satu lagi, dan di sini 2 log 3 itu sama dengan B, ya kan? Nah, maka di sini ditanyakan berapakah 6 log 98. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, bagaimanakah cara mengerjakan ini? Kalian tahu ya, di sini ada 2, ada 7, ada 3. Ya, dan kalian tahu bahwa 6 itu sama dengan 2 kali 3. Itu artinya bahwa 2 dan 3 ini ada pada ketentuan di atas. Jadi kita usahakan nanti 6 ini dirubah menjadi 2 dan 3. Begitupun dengan 98, ada 7 anak-anakku ya. 7 itu kalau misalkan 98 dibagi 7 itu sama dengan 14 kali 7. Ya kan? 14 kali 7. 14 itu sama dengan 2 kali 7. Berarti ini tuh bisa kita rubah menjadi 6 log 7 kuadrat 49 kali 2. Ya kan? Sehingga ini bisa kita rubah menjadi bentuk log 7 kuadrat kali 2 per log 6-nya langsung kita ganti menjadi 2 kali 3. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Dan kita tahu dari perkalian ini itu rubah menjadi pertambahan atau penjumlahan. Sehingga ini bisa kita jadikan menjadi log 7 kuadrat ditambah log 2, yang bawah log 2 ditambah log 3. Nah, yang 2 ini karena dia merupakan pangkat daripada numerus, berarti bisa dikeluarkan dia. Kita tulis lagi di sini 2 log 7 ditambah log 2 per log 2 ditambah log 3. Nah, anak-anak coba lihat di sini, ya kan? Oke. Dari sini ketentuan ini kita bisa mengetahui satu lagi. Kalau seandainya ini dikalikan ini, berarti 7 log 2 dikalikan 2 log 3 itu sama aja dengan 7 log 3. Ya. Jadi AB itu sama dengan 7 log 3. Nah, kita ingat ketentuan yang kesekian, di mana di sini basisnya kosong alias 10. Jadi kita bisa dengan bebas menentukan basis di sini atau dengan catatan dengan syarat bahwa basis logaritma ini semua harus sama, ya. Kita sekarang menggunakan 7. Masukkan saja di sini, berarti 2, 7 log 7 alias 1 ditambah 7 log 2 per 7 log 2 ditambah 7 log 3. Ya, dan ini semua sudah diketahui di dalam soal. 7 log 2 sama dengan A, ya. Lalu 7 log 3 itu sama dengan AB, ya kan? Berarti kita langsung bisa rubah ini 2, 7 log 7, 2 kali 1, ya kan? Ditambah 7 log 2 itu sama dengan A, ya. Jadi ditambah A per A ditambah 7 log 3-nya sama dengan AB, ya. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 2 plus A per, ya, A-nya dikeluarkan, A1 ditambah B. Begitu anak-anakku. Inilah dia hasilnya, ya. Itu adalah nomor 3, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya anak-anakku sekalian. Sudah 24 menit. Tapi baiklah, di sini Bapak akan lanjutkan ke nomor 4. Ya, mungkin 2 nomor lagi ya. Mudah-mudahan ini masih bisa. Oke. Bapak akan mengoptimalkan ini kertas ya. Yang jelas di sini yang terpenting itu kalian bisa membacanya dengan jelas. Nomor 4 di situ diketahui jika nilai A log 1 B. Oh, berapakah nilai dari? Oke, ini nomor 4 anak-anakku. Coba lihat. Ya, tentukanlah nilai dari A log 1 per B kuadrat dikali B log
1 per C kuadrat dikali log dikali C log 1 per A pangkat 3. Waduh, ini kurang jelas ya. Balik lagi, lihat. A log 1 per B kuadrat dikali B log 1 per C kuadrat dikali C. Ini C ya. C log 1 per A pangkat 3. Nah, kita ingat di sini ya, kalau seper ini kan kita tahu bahwasannya A log 1 per B kuadrat itu sama aja dengan A log B pangkat min 2. Lalu tulis lagi B log C pangkat min 2 dikalikan C log A pangkat min 3. Ya kan? Nah, gunakanlah pangkat yang mengenai numerus, di mana dia bisa ragrag menjadi pembilang. Jadi otomatis di sini min 2-nya bisa dipindahkan ke sini, min 2 yang ini juga bisa, dan min 3 yang ini juga bisa ya. Kalian tinggal mengebawahkan ini ya, sehingga min 2 kali min 3. Setelah ini turun, kalian bisa lihat B-nya bisa dicoret dan C-nya bisa dicoret, sehingga ini A log A, ya kan? Min 2 kali min 2, 4 kali min 3 sama dengan 12. Kalian tahu A log A itu sama dengan 1. Jadi isinya adalah, ini min 12 ya. Min 2 kali min 2, 4 kali min 3 sama dengan min 12. Begitulah anak-anak ya, 4 nomor SBMPTN. Karena di sini masih juga insya Allah ya, karena memang di sini secara otomatis ya anak-anak. Kalau misalkan kameranya itu sudah mencapai maksimal, dia akan langsung berhenti sendiri. Baiklah, karena ini masih, berarti Bapak lanjutkan ke nomor 5 ya, ke nomor 5. Biar Bapak ini nanti kan dulu sebentar ya. Nah, begini. Nomor 5 diketahui jika 9 log A itu sama dengan min 1. Ya, dan di sini 1/4 A log X itu sama dengan setengah. Ya, maka di sini ditanyakan X-nya sama dengan berapa? Ya. Baiklah anak-anakku, lihat. Ya. 9 log A sama dengan min 1 ya, seperti kalau seandainya ya basis maupun numerus bisa dipangkatkan, kita rubah menjadi pangkat. Berarti ini 3 kuadrat